Saudara, minggu lalu kita jemput Queen dari Sonder. Bawa mobil, jadi kita masih ngobrol. Sebagai dokter, saudara-saudara, dia bilang bahwa gini, dia pernah satu kali dapat stase di Bethesda. Itu waktu dia masih dokter muda. Itu dokter Haryanto, dia senang banget sama dokter Haryanto. Dokter Haryanto bilang gini, Queen, Ngana, kalau lihat ini hasil lab, mungkin hasil labnya buruk gitu ya. Tapi kemudian hasil labnya baik. Tapi kemudian kalau ada pasien bilang, dokter saya masih sakit di sini. Nah, sebagai dokter kamu masih tetap dengar walaupun hasil labnya buruk begitu. Jadi tetap masih dengar gitu. Dan seringkali ditemukan bahwa hasil lab baik, tapi kemudian sebagai dokter dia bilang kamu harus lihat dan kemudian dengar fakta aslinya juga apa yang dia rasakan. Jadi masih dengar. Nah begitu juga sebaliknya dia bilang, kadang hasil lab itu buruk. Tapi pasiennya bilang, I'm okay. Dia oke, selama dia masih oke, dia masih makan, kita harus mensupport dia walaupun hasilnya buruk. Karena kalau dia bilang oke, itu power yang luar biasa, walaupun labnya buruk. Jadi kemudian dia bilang gini, ternyata betul bang, ternyata kita itu perlu mendengar. Kadang yang kita lihat itu belum tentu benar-benar menggambarkan segala sesuatu. Begitu saudara, jadi kita perlu mendengar. Dan kita ingat saudara tahu nggak kenapa kita orang percaya sebenarnya tuh nggak perlu gambar-gambar Yesus gitu sebenarnya. Saya nggak perlu sih. Karena kalau dalam Alkitab kita itu memang dilatih sebagai orang percaya. Iman kita tuh gak dilatih karena apa yang kita lihat. Tapi karena apa yang kita dengar, benar gak? Kita ngalamin Tuhan bukan karena kita lihat. Nanti kalau di sana saudara kita dipanggil semua baru kita face to face dengan Tuhan. Di Alkitab sedikit banget saudara orang-orang yang face to face dengan Tuhan. Musa salah satunya. Tapi kita lihat bahwa hampir semua orang-orang pilihan Tuhan mendengar suaranya. Jadi hari-hari ini kalau saudara belum melihat Tuhan, gak usah kecewa dan gak usah kehilangan pengharapan. As long as you can listen His voice, kamu masih dengar firman-Nya, itu lebih dari cukup. Karena kita punya iman itu bertumbuh dari apa yang kita dengar. Dan yang kita dengar dari suaranya Tuhan, benar gak? Suara Tuhan harus paling kuat, harus paling jelas dalam kehidupan kita. Nah saudara, hari ini kita akan bahas saudara tentang juga kita ngalamin Tuhan lewat dengar. Dan saudara gini loh, karena Tuhan itu juga perlu bicara gitu. Bukan cuma soal kita aja yang butuh bicara dan nyampein apa yang ada dalam hati kita. Tapi sebenarnya justru ketika Tuhan bicara, ini signifikan banget. Tapi kita dengar nggak masalahnya gitu kan. Nah kalau dulu kita di sekolah teologi kita diajarin saudara. Untuk di mata kuliah itu teologi itu pertamanya itu langsung diajarkan saudara begini. Bagaimana Tuhan berbicara. Begitu. Jadi Tuhan itu bisa berbicara langsung kepada orang-orangnya. Begitu ya. Tapi juga Tuhan juga bisa berbicara lewat mimpi. Bahkan juga Tuhan bisa berbicara lewat firman-Nya. Waktu itu saudara, kalau saudara ingat, waktu Ezra membacakan firman setelah lama orang-orang Israel tidak pernah mendengar firman. Karena waktu itu mereka nggak punya Torah dan waktu Ezra temukan. Dan Ezra baca dua hari saudara. Dan orang-orang nangis waktu dengar firman itu. God speaks, Tuhan bicara lewat firman yang dibacakan oleh Ezra. Dan orang-orang pilihan Tuhan datang langsung dan ngomong sama Musa. Tapi juga Tuhan itu bisa bicara lewat nabi-nabinya atau hamba-hamba orang-orang yang dipercaya. And God can talk to you through them. Saudara, Tuhan bisa ngomong kepada Anda lewat hamba-hambanya. Dan dulu dalam perjanjian lama, perjanjian baru juga Tuhan bicara lewat nabi-nabinya. Ada waktunya Tuhan deket banget sama Daud. Tapi satu kali waktu Daud bikin salah, Tuhan seperti kalau kita baca ya di dalam kitab 2 Samuel, Tuhan kayak, tadi mau bicara Pangana. Tak mau bicara pada Nathan, tolong bilang pada dia. Tuhan ngomong kepada Nabi Nathan, kepada Daud, tapi lewat nabinya. Nah, kemudian Tuhan juga bisa bicara kepada kita, itu lewat alam. Lewat apa yang diciptakan, termasuk lewat bencana alam. God can speak. Tuhan bisa bicara lewat alam ini, termasuk lewat bencana. Jadi kalau kemarin ada bencana dan segala macam, ini kan karena memang Tuhan bisa bicara lewat alam semesta. Begitu saudara ya. Nah hari ini kita akan God speak through the nature gitu ya. Nah, kita mesti dengar baik-baik kalau dia bicara. Oke? Kita mesti dengar baik-baik. Oke ya? Nah, mari kita lihat di sini ada 3 stories atau 3 cerita yang saya akan sharing kepada saudara. Kita akan perhatikan baik-baik bagaimana firman ini bicara kepada kita semua. Amin. Are you ready church? Siap ya saudara ya? Mari kita buka dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai yang ke-22. Lihat aja saudara, kita akan baca sama-sama. Are you ready? Siap ya? Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh kehidupan yang kekal? Kalau saudara lihat di sini, judulnya itu orang muda yang kaya.
Dia ngobrol, dia bicara kepada Tuhan, oke? Boleh nggak bicara sama Tuhan? Boleh dong. Ini Tuhan, dia bicara langsung sama the Messiah Yesus. Terus kemudian Yesus ngomong lagi ya, tapi habis itu kita lihat ayat yang berikutnya. Nanti Yesus mau bicara juga. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Lanjut. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Asik. Lu jual, gue beli. Oke. With all his reputation. Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Asik. Ya, Tuhan Yesus bilang begini, gini. Oke, gimana? Nih, gua beli deh. Oke, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Wow. Muda kaya, hormati orang tua. Siapa tuh yang gak mau? Cinta Tuhan, rendah hati, rajin. Waduh, GSJ ya. Maju GSJ ya. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Oh, apa lagi? Lu jual, gua beli. Satu kali Yesus jual, gak bisa beli dia. Karena apa? Karena lihat ayat berikutnya. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi gini, dia ngomong, Tuhan ngomong, dia dengar. Tapi ternyata apa yang dia dengar dari Tuhan gak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebenarnya masalahnya adalah bukan cuma sekedar dia jual dan kemudian semua hartanya baru ikut. Nah ini yang sebenarnya sedih ya saudara. Jadi poin pertama ini, dia ngerti. Waktu ngomong, saudara sama seperti saudara ngomong lagi berdialog sama saudara. Saudara ngerti, you understand. But the end, understand but or yet unfollow. Ujungnya walaupun dia bawa segala reputasinya, akhirnya dia gak ikut Tuhan. Tuhan bisa bicara kepada Bapak Ibu saudara sekalian, tapi ujungnya gimana? Saudara mau ikutin gak? Nah kemudian waktu itu pastor ngajar gini, sebenarnya DP masalah itu bukan soal jual harta. The main message is the follow. Bener gak pastor? Pastor bilang, gak masalah kok, karena yang ikut-ikut Yesus gak jual semua hartanya kok. Tapi DP masalah, begini saudara, his mindset. Saudara banyak kali kita ini sebenarnya ngalamin Tuhan, itu sebenarnya easy, bisa. But the main problem is your mindset. Jadi mindsetnya orang ini, makanya kita gini, kalau kita datang ke Tuhan, itu mindsetnya mesti benar. Kalau kita, saudara kalau dengar Tuhan bicara, mindsetnya mesti benar. Saudara tahu mindset apa yang dibangun di sini? The mindset of grace, kasih karunia. Kita nggak bisa datang kepada Tuhan dengan mindset seperti ini. You got everything and you come to God. Kamu punya semuanya, kamu melakukan segalanya. You mau jual beli sama Tuhan. Baru Tuhan bilang gini, jual semuanya. KO lu. Biar kamu muda kaya. Ini impian banget ini. Ini cowok idaman banget. Yet, he unfollow. Dia gak bisa ikut. Ternyata punya banyak begitu. Bukan berarti saudara you can follow Jesus. Masalahnya bukan cuma sekedar di harta. Karena Tuhan memberkati banyak orang-orang. Abraham diberkati jadi kaya. Ayub pun diberkati dua. Dan banyak hamba-hamba Tuhan juga. Dan dalam pelayanan orang-orang yang menyertai dan mensupport Paulus. Itu diberkati Tuhan usahanya. God bless. Tuhan memberkati dan membuat orang jadi hidup penuh dengan berkat. No problem. Tapi tolong jangan punya mindset yang salah. Mindsetnya jual beli. Saudara kalau saudara punya mindset seperti ini. Sebenarnya mindsetnya begini saudara. Coba deh. Kita mesti ngerti. Karena banyak yang salah. Waktu orang dengar suara Tuhan. Mindsetnya salah. Dan hal ini saudara kita mau jelaskan saudara. Mindsetnya adalah gini. Sempurna. Kan dia seperti kalau mau sempurna. Oh kamu mau sempurna. Oke jual semuanya. Karena memang kita nggak akan bisa sempurna kemudian baru ikut Tuhan. Suara Tuhan itu bukan gini saudara. Bukan mau tunggu kamu sempurna and then you follow Jesus. Nggak, bukan kayak gitu. Mindsetnya bukan kayak gitu. Coba kita buka deh dalam Ibrani. Ibrani pasal yang ke berapa tuh kak? Pasal 10 ayat 14. Kita mesti ngerti ya. Jadi setiap saudara mendengar Tuhan hari ini, please set your mindset ya. Lihat saudara punya mindset. Mindset of grace atau bukan? Kasih karunia gak? Karena begini loh, apa sih itu kasih karunia? Kasih karunia itu kayak gini.
Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ia telah menyempurnakan selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Saudara, begini loh. You listen from God. You wanna follow Him? Saudara mau ikut Tuhan? Let God make your life perfect. Never yourself. Jangan buat dirimu yang buat sempurna dulu baru ikut Tuhan. Salah total. Jadi kalau saudara dengar suara Tuhan hari ini, saudara mau dengerin baik-baik. Saudara jangan bawa reputasi deh. Gak laku di hadapan Tuhan. Karena Tuhan punya, kalau you arguing sama Tuhan, kalah pasti. You mesti punya humbleness. Let God, biarlah Tuhan yang menyempurnakan hidupmu. Katakan amin. Jadi tolong, kalau hari-hari ini saudara dengar Tuhan dan aduh Tuhan aku gak sempurna. Ya udah akhirnya, ya you unfollow. Sayang banget. Keep following. Bilang kiri kananmu, keep following Him. Even you are not perfect yet. Walaupun saudara gak sempurna dulu. Amin. Oke, jadi yang merasa gak sempurna, keep following. Amin. Aduh kan gak sempurna. Banyak ya pastor, banyak orang melayani. Oh, belum pastor. Dah belum apanya. Emangnya kalau mau tunggu sudah, kita ini sudah semuanya. Kita belum, bos. Cuma karena kita tahu bahwa nanti yang bisa sempurna itu Tuhan, makanya kita jalan. Tepuk tangan dulu buat orang Tuhan. Dan kemudian yang kedua, Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 5. Nah, ini tadi dialog antara orang muda kaya dengan Tuhan. Mereka ngomong. Dia ngomong pada Tuhan dan dia dengar Tuhan. Dan kali ini Abraham juga ngobrol sama Tuhan. Ya, jadi mereka ada dialog gitu saudara. Ayat pertama bilang begini. Ada ayatnya? Oke, good. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Oke, jadi Tuhan datang dan bicara. Asik kan ya, gitu ya, kita seneng lah menantikan Tuhan bicara gitu. Tapi kemudian ini cuma bukan bicara tapi ada imperatif. Jadi kalimatnya adalah perintah. Jadi kadang Tuhan itu memang mau bicara sama saudara, ada yang dia mau suruh pas saudara. Oke, jadi mesti siap. Jangan cuma Tuhan bicara kepadaku, siap. Kalau dia datang biasa, dia datang kau mau baca cerita pas saudara, dia mau suruh sesuatu, saudara mesti siap. Dan kemudian dibilang gini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Asik, masih senang nih kita dengerin kayak gini nih. Aku akan buat engkau jadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Ini berkat yang paling oke banget. Artinya lewat hidupmu, through your life, orang-orang akan diberkati. Kita seneng banget ini kalau bisa kita gini semua. Bener gak? Orang Kristen tuh mesti gini. Jadi kemana kita, kemudian kita bisa jadi berkat. Betul gak? Ya, dan kemudian dibilang lagi begini saudara-saudara. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan apa saudara? Apa? Apa sih di sini? Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Oke. Kemudian ayat selanjutnya, Abraham membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala 2 kali diulangi saudara ya. Dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Jadi kalau kita lihat di ayat yang pertama saudara-saudara, itu perintahnya jelas ya. Impresinya jelas bahwa kalau aku berjanji dan kamu mesti pergi. Oke saudara, harus pergi dan kemudian meninggalkan sanak saudaramu. Tapi saudara di ayat ke-5 dan ke-6 itu, 4 dan 5 diulangi. Kenapa saudara diulangi? Karena Abraham tidak melakukan persis seperti apa yang dibilang sama Tuhan. Dengar. Mantap nih ya, dengar suara Tuhan dan ngikutin. Abraham ngikutin gak? Bener dia ngikutin, dia melangkah. Tapi masalahnya waktu dia melangkah, Kak coba dari ayat yang pertama, Mulmet boleh. Ayat yang pertama, dikatakan bahwa kamu itu harus pergi dari sanak saudaramu. Harus pergi dari sanak saudaramu. Tapi dia malah bawa salah satu sanak saudaranya, yaitu Lot. Maka di ayat 4 dan 5 diulangi. Lot dengan dia. Ya udah diulangi lagi. DP istri dan Lot ikut lagi dengan dia.
Firman Tuhan mau kasih tahu bahwa banyak orang sebenarnya sudah ikut sih, still doubt. Masih ragu-ragu. Sudah dengar, sudah ikut, tapi masih ragu. Oh come on. Bukankah kita di sini pernah lewati fase ini? Kita kadang-kadang sudah ikut, ya bagus. Kita sudah hidup dalam Tuhan. Tapi kita masih mampir itu, kita masih menyediakan ruang buat itu keraguan mampir dalam hidup kita. Dan Abraham akhirnya bawa Lot. Saudara tahu, gak jauh-jauh saudara. Ini janji Tuhan langsung digenapi di pasal 13. Ini pasal 12 loh saudara. 13 itu langsung digenapi. Langsung mereka kemana mereka pergi. Jadi berkat dan benar-benar kaya. Dan saudara tahu, Abraham jadi berkat dan membuat Lot jadi kaya. And you know, pasal 13, waktu mereka sama-sama kaya, terjadilah perselisihan antara gembala ternak dari Lot dengan gembala ternak dari Abraham. Makanya orang lapor, Bapak Abraham, bos, itu ada bakalai bos pe orang dengan Lot pe orang. Pusing Abraham, kan sudah dibilang jangan bawa, makanya bikin pusing. Saudara, kadang-kadang keraguan kita itu akhirnya berbuah. Sampai kemudian akhirnya kita baru ngerti apa tuh Tuhan dah bilang memang benar. Kalau ndak bawa. Jangan ditawar. Itu namanya ragu. Nah, saudara, ini Alkitab tulis lalu berkelahilah gembala dari Lot dengan, sebenarnya kalau kita cari tafsirannya dan kemudian ada saudara tulisan-tulisannya, sebenarnya ndak bakalai. Lot pe gembala hantam gembalanya Abraham. Gimana nggak pusing? Jadi Abraham pusing, kenapa? Karena waktu digebukin, dipukulin orang-orangnya Abraham sama orang-orangnya Lot. Sebenarnya gitu kan, lalu berkelahilah katanya Lot. Enggak berkelahi. Ada orang Abraham dihantam, makanya Abraham pusing. Aduh, ngana kurang kaya karena kita, ngana hantam tapi anak buah. Saudara-saudara tahu, akhirnya waktu itu Abraham ngobrol. Yaudah Lot, kalau gitu kita mesti pisah sih, kita sama-sama kuat nih. But you know, ini janji Tuhan langsung digenapi loh. Saudara tahu, waktu dilihat gitu, Lot bilang, wah di sana Ngana pilih di mana Lot? Ini Abraham nih bapak yang baik banget sih, oke banget gitu. Ngana mau bagaimana? Kalau ngana kiri kita kanan, ngana kanan kita kiri. Ini om yang oke banget, uncle yang oke lah. So, Lot bilang gini, wah Sodom dan Gomora, wah cakep. Wah lembah di sana kayaknya gersang. Yaudahlah, kita yang subur. Lot pergi ke sana, Sodom. Abraham ke lembah Yordan yang gak subur. But you know guys, saudara-saudara sekalian, biar lendak subur, janji Tuhan ya dan amin. Bener gak? Kan dia udah dengar dari Tuhan. Itu lembah itu jadi subur karena ada Abraham di sana. Dan Lot, karena dia pergi dari Abraham, habislah kau nak. You are blessed because Abraham. Come on. Because Abraham is a blessing man. You cannot lah hantam anak buahnya Abraham. Ada amin. Bisa ngerti ya. Kemudian Lot cabut dan kemudian habis. Makanya Abraham pun, makanya Tuhan bilang gini, makanya kan Taso bilang jangan bawa anak pesanak saudara. Kenapa sih kan masih bawa? Nah, saudara-saudara kita menemukannya karena jadi gini, Tuhan itu mengikis keraguannya Abraham. Saudara tahu nggak? Sebenarnya lawan besar saudara punya hidup ini bukan masalah. Saudara ragu kok Pak Tuhan sebenarnya. Masalahnya itu sebenarnya bisa diatasi, bisa diberesin sama Tuhan. Oh, you masih ragu kan sama Tuhan? The problem is not the real problem. The problem is you just doubt. Boleh nggak di ayat pertama? Kita mau kasih tahu saudara, kita dapat ini keren banget waktu kita ngajar kelas tafsiran di Kejadian 12 tadi ayat pertama. Saudara, ini ada yang menarik saudara. Siap belajar dikit lah ya. Jadi ada yang menarik. Kenapa kemudian saudara dibilang gini, kamu pergi dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini. Saudara-saudara, jadi Tuhan bilang kepada Abraham itu mesti pergi dari rumah bapaknya. Jadi gini saudara, dari dalam bahasa Ibrani, bapak itu abah gitu ya. Bukan abah. Ada yang anak abah? Oh enggak, maaf. Ini abah itu bahasa Ibrani guys. Jadi gini, Tuhan minta Abraham itu supaya pergi dari DP papa, dari DP abah pe rumah. Saudara, you know kalau dalam tradisi di Israel saudara, kalau kamu masih tinggal sama orang tuamu, oke, kamu nggak bisa ngambil keputusan 100%. You have to listen your dad, your abah. Kalau kamu masih milih tinggal di rumah orang tuamu, mau tidak mau, you nggak bisa jadi 2 kapten, nggak bisa. Ya ada 2 kapten, setengah kapten lah. Tapi tetap mesti bilang sama papa. Dan Tuhan kalau manggil orang tua sudah ngomong, ini untungnya Abraham melakukannya. Tapi karena di sini ada pesan yang keren banget saudara. Jadi waktu Tuhan ngomong sama Abraham, keluar dari your Abba house. Saudara tahu Abba itu dari kata ab, artinya sumber. Ab itu artinya sumber. Jadi Abraham itu waktu dipanggil, dia masih punya sumber. His dad as his ab.
bapaknya sebagai sumber. Saudara, kenapa saudara Tuhan bilang keluar dari situ? Because I wanna change your app. Dari Abba, bapamu yang punya rumah, now your Abba, myself. Come on. Ini nih yang harusnya ngikis keraguan kita. Saudara, kalau saudara hari ini sudah percaya saudara dipanggil Tuhan, sebenarnya saudara punya sumber perlu dipertanyakan. Saudara, Tuhan mau hari ini bilang, so boleh berubah tuh sumber. Siapa Anda punya sumber selama ini? Masih manusia. Keluar dari situ. That's not your app. Kalau kamu benar-benar percaya sama Tuhan, keluar dari rumah itu. Makanya keren banget ya, dalam seluruh kepercayaan di dunia ini, saudara temukan di mana yang lain panggilan ke Tuhannya itu beda-beda ya. Saudara, ya inilah, tapi saudara tahu kalau kita di kitab Roma bilang, call me, ya Abba, ya Bapa. Dia Bapa kita, dia sumber kita. Makanya Abraham, kamu udah benar, kamu keluar dari rumah Abamu, now your Abba is me gitu. Akulah Abamu, akulah sumbermu. Jangan kasih sumbermu, jangan berharap kepada sumber yang lain selain hanya Tuhan. Karena kalau kita bersumber cuma kepada manusia, manusia pun bisa kelar. Manusia ada batasnya. But when your app, kalau kamu punya Abba itu Tuhan, oh dia adalah sumber yang gak akan pernah habis. Abraham percaya. Langsung jadi kok di pasal 13. Sayang dia bawa Lot. Saudara-saudara, di poin yang kedua ini saudara, kamu bisa dengar suara Tuhan. Dan you listen, you follow, very good, bagus sekali. But please, never saudara, jangan pernah ragu. Please no doubt. You follow Jesus, no doubt. Sudah bagus. Sayang saudara, kok saudara sudah dengar. Senang ya dengar ya. Sudah follow, tapi still doubt. Kita nggak tahu saudara sebenarnya punya sumber sekarang apa. I don't know. Saudara boleh banyak orang baik di sekitarmu. Tapi orang baik adalah orang. Tapi kalau Abba yang baik itu, ya Abba ya Bapa, dia Tuhan kita. Mau ikut Tuhan? Percaya kepada Bapa kita dia. Ya Abba, ya Bapa. Tepuk tangan dulu buat Abba Bapa kita, come on. Amin. This is the last point. Yang ketiga saudara, kita nggak lama ya. Yang ketiga ini, yang ketiga, 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 7. Are you with me church? Masih dengan saya saudara? Tepuk tangan dulu buat orang Tuhan. Woo! Nah saudara-saudara, mari kita buka dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 1 dan 7. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Gitulah LAI kasih judulnya saudara ya. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya yang lain miskin. Gitu ya. Jadi dia ngomong Nathan, ini gak gampang loh. Ini dia memang nabi sih, tapi ini ngomong sama raja. Ya. Jadi dia bilang dia kasih gambaran lah, kayak kasih asosiasi gitu ya, kayak cerita. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anaknya. Makan dari suapnya, minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Jadi ada katanya orang yang punya ternak banyak, tapi ada juga orang yang miskin. Dia punya anak domba cuma satu-satu, kok dia sayang sekali gitu ya. Dia rawatlah. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu. Ada apa saudara? Tamu. Dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasak bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaannya, si miskin itu, dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya. Sedih gak saudara? Sedih ya? Kemudian bukan cuma saudara yang sedih, tapi ini Daud jadi emosi lah gitu ya. Pada suatu waktu orang, oke sudah, kemudian ayat 5. Lalu Daud menjadi sangat marah. Kata ini marah besar. Marah, benar-benar marah dengar cerita itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu. Dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Oke, dia harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, oleh karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Boleh ayat 7-nya? Ayat 7.
Ngeri ya saudara. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Songana DP orang." Songana no itu. Saudara, bagi kita ya dia nabi si nabi, but ini raja loh. Ngeri banget ini. Apa iya kita berani gitu saudara? Maksudnya ini ngomong kepada raja ini. "Engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul." And why? Kenapa? Kenapa kamu bikin such a things? Kenapa kamu bikin yang kayak gini? Saudara, hari itu ada orang marah. Saudara bayangkan saudara ya. Ada orang mau ditegur tapi lewat orang lain itu gak enak banget. Kalau mau marah langsung, betul gak? Tapi kalau lewat orang lain itu gak oke. Sama seperti misalnya orang misalnya baku marah, terus kemudian pasangan kita tuh ngomong sama DP Sohib. Karena bilang kok pada dia, aduh itu gak enak banget saudara. Karena dia udah gak mau ngomong. Ih ini gak enak loh. Tuhan gak mau ngomong loh sama Daud. Tuhan ngomong sama Nathan. Tuhan pakai orang lain supaya ngomong kepada Daud. Dan saudara tahu waktu itu pas lagi kenceng-kencengnya tiba-tiba Nathan bilang, "Kamu, you are the one." Wah, Daud langsung kaget saudara. Saudara kadang ya, kita melihat saudara, poin 3. God is speaking. Tuhan bicara. Ada lagi, God is rebuking. Tuhan kadang dengan suaranya dan kita mesti dengar, dia sedang menghardik kita, dia lagi tegur kita. Dan kadang tegurannya itu kenceng sekali. Tapi apa sih yang mesti kita lakukan? Kalau kita, Tuhan bicara dulu, kita mau dengar. Ih pas tak dengar, Tuhan udah marah besar pada orang. Tuhan udah tegur dengan keras. Dan Raja Daud waktu dia dengar Tuhan bicara, dia tahu lewat Nathan itu adalah suara Tuhan. Keras tegurannya, keras banget. Dia baru, wah itu begini orang itu. Oh mesti dihukum mati. Ganti 4 kali lipat. Ngana no DP orang. Wih ini keras bro. This is strong lah. Jadi backgroundnya adalah Daud ini suka sama Batsheba. Suka sama Batsheba. Harusnya raja-raja berperang tapi Daud cuma di soto rumah. Dan kemudian ngeliatlah Batsheba, kita nggak ngerti sini mana yang salah sebenarnya. Apakah dia salah mandi di situ atau kita nggak ngerti lah ya gitu. Tapi intinya adalah dia suka sama Batsheba. And then he got a plan gitu. And then the wicked plan, rencana jahat to kill her husband. Bawa si DP Paitua itu kemudian ditaruh paling depan. Ya, kemudian taruh paling depan, akhirnya bener tewas. Okay, now I got you. My plan is work. Berhasil tapi rencana. Dan akhirnya saudara dapatlah di Batsheba. Makanya Tuhan gak suka kayak gini nih. Kenapa you ambil itu orang punya? Dan kalau kita salah, Tuhan biasanya kalau mau bicara kepada saudara, dia bakal bicara kenceng. Tapi saudara tahu, waktu itu Nathan bilang, sorry, saudara gini. Dia bilang kepada Daud bahwa anak yang dikandung Batsheba pasti mau mati. Nah saudara akhirnya di pasal yang berikutnya ayat 16. Dia bilang gini. Lalu Daud memohon kepada Allah. Akhirnya Daud datang sendiri. Oke Nathan, Tuhan so tegur kita, nanti kita bicara Pak Tuhan. Jadi dia akhirnya datang pada Tuhan dan dia mau bicara lagi sama Tuhan. Dan kemudian di ayat 16 bilang gini. 2 Samuel pasal 12 ayat 11. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun. Apabila masuk ke dalam semalam-malaman itu, ia berbaring ke tanah. Berbaring di tanah, dia pokoknya berpuasa seperti kebanyakan orang Israel kalau lagi memohon. Mereka gak mau keluar, mereka cuma di dalam, bahkan cuma berbaring di tanah. He was begging to God, dia memohon pada Tuhan supaya jangan ambil anak itu, please. Dia bicara kepada Tuhan. Dan kemudian ayat 19 begini. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, apa? Sudah. Ada kalanya kita mohon sama Tuhan. Kok Tuhan bilang, no. Kita bilang panatan, itu anak mau mati. Jadi, pasti dia mati. Daud berusaha ngomong sama Tuhan dan kemudian akhirnya Daud tahu bahwa Tuhan keputusan adalah anak itu mati.
Kemudian di ayat 20 bilang gini, lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap, kemudian dan bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud apa saudara? Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti. And then dia makan. Saudara begini, Tuhan bisa bicara keras kepadamu. He is rebuking you. And so hard. Sudah tahu dalam bahasa Inggrisnya, kalau Tuhan sudah bicara keras, sudah banyak orang cabut, lari. But David, gak heran lah Tuhan bilang di hatinya dekat sama Tuhan. Karena waktu Tuhan marah kenceng, pakai bahasa Inggris gini, he embraces. Daud terima. Dalam bahasa Inggris bukan accept sebenarnya, tapi embrace. Dia terima. Jadi walaupun tegurannya kenceng, yet he embrace. Dia terima. Saudara tahu toh? Ayat ini bilang, and he is still worshiping God. Dia tetap nyembah. Saudara sebenarnya kita nih hamba-hamba Tuhan ini banyak kali ditegur keras Tuhan. Betul gak Pastor ya? Sebenarnya kita udah banyak kali tegur. But we still following. Itu karena kasih karunia Tuhan. Kita ngerti kenapa Daud mesti tetap following. Karena banyak orang waktu ditegur keras mereka lari. Run out. Tapi kalau kita ditegur Tuhan hari-hari ini saudara, kenceng suaranya. Tapi Daud ngerti, I embrace decision. And I will still worshiping you. Kalau hari ini ada sesuatu yang Tuhan tegur keras saudara, please never leave. Jangan pergi. I worshiping you. Aku tetap nyembah Tuhan. Walaupun keras aku tahu itu suaramu. I embrace your voice. I embrace your decision. Tuhan biar suaranya kenceng, keras sama kita. Tapi kalau kita masih dengar, terima kasih Tuhan. Lebih baik biar keras, mar Tuhan masih bicara. Daripada aman-aman, mar dia tidak bicara. Habis tuh orang bos. Tuhan baik, amin. Dia bisa bicara tiga macam nih saudara. You can understand, yet you unfollow. Padahal you got everything lah. Banyak harta, cabutlah kita. Pastor jelasin, sebenarnya bukan karena hartanya. Karena dia fokusnya di situ, bukan di situ. Fokusnya sempurna, gak ada yang kita sempurna. Jadi kalau Tuhan dengar ngomong, jangan berharap you mesti sempurna dulu, habis dengar suaranya baru you lakukan. Bukan. Yang kedua, Abraham. Sudah dengar, keren ya? Dengar janji lagi, oke. Jadi gak? Jadi itu janji. And you follow him, and he follow God. Dia ikuti Tuhan. Tapi dia masih ragu. Yang ketiga, ini beda nih. Suaranya keras menegur lewat orang lain lagi. Tapi Daud apa? Follow me. Embrace. Karena aku tahu, walaupun keras, aku tahu engkau sayang. Biar keras, biar kencang. Biar Tuhan, aduh tajam, minta ampun Tuhan. But I know, this is strong but I know you love me. Siap dengar suara Tuhan? Jadi kalaupun kencang ingat khotbah ini ya, masih sayang pas saudara. Daripada dia gak ngomong, habislah kita. I'm done. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara.